Halo, selamat malam teman-teman semua. Malam. Malam. Pada kali ini kita mendapat proyek untuk membuat aplikasi bernama Sirama dari Telkom University. Untuk apa itu Sirama dan bagaimana sprint planningnya akan dijelaskan oleh Mas Ribi selaku Product Owner. Kepada Mas Ribi dipersilakan. Baik, terima kasih. Baik, kali ini saya akan menjelaskan proyek kita kali ini, di mana kita disuruh membuat produk yang bernama Sirama. Apa itu Sirama? Sirama adalah sistem informasi registrasi akademik mahasiswa yang berbasis website akademik milik Telkom University, yang digunakan oleh dosen maupun mahasiswa selama masa registrasi perkuliahan. Mahasiswa dapat melakukan login pada Sirama, memilih mata kuliah, kemudian dapat mencetak kartu rancangan studi (KRS) setelah memilih mata kuliah yang akan dijalani selama 1 semester. Untuk dosen, dosen dapat melakukan input dan drop mata kuliah, kemudian dapat melakukan approval serta reject mata kuliah yang dipilih oleh anak walinya sesuai ketentuan yang berlaku. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Scrum Master. Baik, terima kasih Mas Ribi atas penjelasan terkait apa itu Sirama. Selanjutnya, kepada Mas Ribi dipersilakan untuk menjelaskan terkait sprint planning kita selama proyek ini. Kepada Mas Ribi dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan di sprint planning, di mana kita memiliki 3 sprint. Di sprint 1 dengan estimasi waktu selama seminggu, mengikuti PBI yang telah dibuat, di mana PBI 1 ada login akun SSO, PBI 2 lihat daftar MK, PBI 3 pilih mata kuliah. Di sprint 2 dengan estimasi waktu 1 minggu, kita ada PBI 4 cetak kartu rancangan studi KRS mahasiswa, PBI 5 lihat list mahasiswa wali, PBI 6 lakukan persetujuan atau penolakan KSM. Lanjut di sprint 3, di mana kita ada dengan estimasi waktu 2 minggu, di mana ada PBI 7 input atau drop mata kuliah mahasiswa, PBI 8 lihat riwayat registrasi dan aktif KRS, PBI 9 notifikasi persetujuan KSM, PBI 10 cetak KRS dosen wali. Baik, cukup itu dari saya. Saya kembalikan ke Scrum Master. Baik, terima kasih Mas Ribi atas penjelasan terkait sprint planning-nya. Kemudian sekarang kita akan masuk ke pembagian tugas. Untuk pembagian tugas sendiri kita bagi menjadi 5. Ada front-end developer, ada back-end developer, ada UI, database, serta testing. Untuk front-end developer, mungkin bisa Mas Farid bersedia menjadi front-end developer serta menjadi UI developernya. Sedia, Pak. Kemudian untuk back-end developer serta database, Dimas bersedia untuk menjadi developernya. Bersedia, bersedia, sangat bersedia. Untuk testing akan saya sendiri yang melakukan testingnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembagian pembuatan tugas. Untuk sekarang pembuatan bagian login akun SSO. Untuk Dimas, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan backend developer serta database-nya? Ya, untuk dari saya pembuatan backend-nya mungkin sekitar 1 sampai 2 jam, tergantung rumitnya mengintegrasikan login menggunakan SSO. Lalu untuk database-nya mungkin 30 menit sampai 1 jaman. Sekian, terima kasih. Selanjutnya untuk Mas Farid, mungkin untuk estimasi pengerjaan front end serta UI-nya, kira-kira butuh waktu berapa lama? Untuk front end-nya mungkin cuma 1 jam gitu. Kalau untuk UI-nya, anggap saja kita ambil 45 menit gitu, Pak. Baik, terima kasih untuk testing sendiri.
mungkin saya akan butuh waktu sekitar 3 jam. Baik, mungkin untuk meeting kita pada malam ini cukup sampai di sini. Terima kasih pada Mas Farid dan Mas Dimas selaku developer dan Mas Ribi selaku product owner yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada Meet pada malam hari ini. Untuk kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf, terima kasih dan selamat malam semuanya. Malam Pak, terima Terima kasih. kasih. Bisa meninggalkan Meet-nya, terima kasih. Ya, selamat malam rekan-rekan sekalian. Malam Pak. Malam. Kita di malam kali ini akan melakukan Daily Scrum. Daily Scrum itu pekerjaan kita selama 1 hari terakhir. Untuk Dimas mungkin bisa dijelaskan terkait progres pekerjaannya selama 1 hari terakhir. Untuk progres saya membuat database login, lalu program backend dari loginnya itu berjalan lancar, tetapi ada hambatan sedikit untuk mengintegrasikan login menggunakan SSO dan itu sudah selesai. Untuk problemnya bagaimana? Sudah teratasi Pak. Sedikit memakan waktu. Tapi sudah selesai. Sudah. Baik, selanjutnya mungkin Mas Farid bisa dijelaskan progresnya selama 1 hari terakhir. Untuk progres dari saya untuk front end-nya alhamdulillah bisa lancar, tapi terdapat hambatan sedikit di bagian UI untuk membuat UI yang friendly untuk mahasiswa. Tapi alhamdulillah udah teratasi ini masalahnya, Pak. Ya, baik, untuk problemnya sudah selesai tapi ya. Yeah. Baik, mungkin untuk Mas Farid dan Mas Dimas bisa dijelaskan untuk progres ke depannya apa, untuk pekerjaan ke depannya akan mengerjakan apa? Bisa dimulai dari Mas Dimas dulu. Kepada Mas Dimas dipersilahkan. Mungkin dari saya ke depannya itu membuat lihat daftar mata kuliah, lalu memilih mata kuliah yang ingin dipilih oleh mahasiswa, dan mungkin saya akan membuat database-nya juga. Dan untuk backend-nya mungkin saya menunggu UI front end dari Mas Farid gitu Pak. Untuk back end-nya kira-kira memakan waktu berapa lama? Untuk estimasi dari 2 fitur ini Pak ya, saya gabungin jadi satu aja Pak ya. Dipisah aja untuk Mungkin dipisah. Ya. Oke, baik. Untuk lihat daftar mata kuliah, pembuatan database-nya mungkin sekitar 30 menit sampai 1 jam. Lalu untuk back-end-nya mungkin sekitar 2 jaman. Lalu untuk database nggak usah deh. Untuk back-end-nya pilih mata kuliah ini 2 jam. Database-nya? Untuk pemilihan mata kuliah ini kan itu Pak. Oh iya sih. Iya Pak ya Pak. Ya, 1 jam. Baik. Mungkin untuk Mas Farid bisa jelaskan untuk kedepannya akan mengerjakan apa? Untuk kedepannya saya akan mengerjakan untuk melihat daftarnya serta membuat user dapat memilih mata kuliahnya. Jadi memberikan checkbox atau button biar bisa menambahkan mata kuliah atau mendrop mata kuliah tersebut. Begitu Pak. Untuk estimasi waktunya kira-kira berapa lama? Untuk yang melihat daftar mata kuliah ini untuk front end-nya itu mungkin sekitar 1 jam, sedangkan untuk UI-nya mungkin sekitar 40 menitan Pak. Kalau yang untuk pilih mata kuliah itu untuk front end-nya itu 3 jam, sedangkan untuk UI-nya 1,5 jam Pak.
Oke, baik. Terima kasih untuk daily scrum pada hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih pada rekan-rekan yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk project owner yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk semua. Ya, terima kasih. Selamat malam. Bisa meninggalkan ruangan meet. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Malam. Halo, selamat malam teman-teman semua. Malam. Di malam kali ini kita akan melakukan sprint review untuk mengevaluasi atau mengecek hasil sprint kita selama 1 pekan terakhir yang akan dipimpin oleh product owner. Kepada Mas Ribi, selaku product owner, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Scrum Master. Baik, untuk di sprint review kali ini kita akan review sprint 1. Kita akan nge-review progress sprint 1 selama 1 pekan ini. Jadi dimohon untuk developer team untuk menjelaskan hasil kerja dalam 1 minggu ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa yang kita kerjakan sama sprint 1 minggu ini. Jadi yang kita dapatkan itu ada, yang pertama adalah kita berhasil membuat fitur login menggunakan akun SSO. Jadi fitur login menggunakan akun SSO ini membuat dosen dan juga mahasiswa dapat melakukan login ke Irama ini dengan menggunakan akun SSO mereka. Lalu untuk fitur kedua, kita berhasil membuat untuk daftar mata kuliah yang dapat dipilih. Jadi mahasiswa dapat melihat mata kuliah apa saja yang bisa mereka ambil dan juga jumlah SKS-nya. Lalu untuk fitur terakhir yang kita buat minggu ini adalah cara untuk memilih mata kuliah. Jadi pada fitur ini, mahasiswa akan memilih dari mata kuliah yang tersedia untuk mereka. Mereka dapat memilih, lalu meng-cancel pilihan mereka. Tapi setelah mereka memilih itu sesuai dengan jumlah SKS yang mereka dapatkan gitu. Semester ini, Pak. Begitu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke product owner. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin pendapat dari tester. Oke. Cek. Saya selaku tester pada proyek kali ini tadi telah melakukan testing untuk fitur secara keseluruhan untuk sprint ini. Setelah saya testing, saya tidak menemukan kesalahan, yang dimana artinya semua fiturnya sudah berjalan sesuai requirement dan sesuai yang diinginkan oleh Mas Ribi selaku product owner, di mana semua fitur sudah berjalan sebagaimana mestinya. Jadi untuk kesalahan atau untuk tidak ada kesalahan pada fitur-fiturnya. Mungkin itu saja Mas Ribi. Bisa kembali ke Mas Ribi lagi. Baik, Mas. Baik, karena dari tester sendiri tidak ada masalah dan hasil kerja dari developer team juga udah sesuai dengan PBI yang telah diberikan, maka mungkin kedepannya kita bisa melanjutkan diskusinya ke sprint yang kedua. Jadi mungkin untuk selanjutnya akan saya berikan kepada Scrum Master. Untuk sprint kedua kita laksanakan sebagaimana kemarin. Jadi untuk kepertemuan untuk sprint 2 kita agendakan di selanjutnya. Untuk malam ini kita cukupkan kegiatan sprint review kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan untuk hadir dan kepada Mas Ribi selaku product owner yang sudah bersedia untuk hadir. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam teman-teman semua. Bisa meninggalkan Malam. Terima kasih, Mas.
Selamat malam rekan-rekan semua. Malam. Malam. Jadi pada malam kali ini kita akan melakukan proses stream retrospektif. Di sini kita akan mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan selama satu sprint terakhir. Evaluasi di sini bukan evaluasi untuk proyeknya, tapi bagaimana kita ke depannya akan melaksanakan sprint supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini kita sudah membagi jadi ada continue, stop, invent, dan act, yang dimana masing-masing dari kalian telah mengisi. Untuk continue ya sendiri, kita ada, sebelumnya aku mungkin izin bacakan untuk continue sendiri. Di sini ada fokus yang kuat pada product goal, pelaksanaan meet yang terstruktur dan tepat waktu, timeline pekerjaan sprint sesuai target dan tidak ada keterlambatan yang signifikan, serta pembagian tugas yang adil dan sesuai dengan kelebihan masing-masing. Ya, saya harap semoga yang masuk ke dalam continue ini bisa kita lanjutkan pada sprint selanjutnya. Kemudian di sini ada stop atau yang supaya tidak terulang lagi. Di sini ada integrasi di menit akhir, ada terburu-buru dalam mengerjakan proyek, penggunaan Discord sebagai media meeting, dan terlalu sering melakukan revisi kecil di tengah pekerjaan sprint yang menghambat fokus tim. Untuk integrasi di menit terakhir, mungkin akan kita coba untuk tidak diulangi lagi untuk sprint ke depannya. Dan di sini ada terdapat terburu-buru dalam mengerjakan proyek, yang dimana kadang dalam satu task atau satu tugas itu bisa dikerjakan dalam 3 jam, 4 jam, yang dimana itu termasuk terlalu cepat mungkin ya. Ya, walaupun hasilnya maksimal, tidak terdapat kekurangan, tapi ada baiknya mengerjakan secara tidak terlalu terburu-buru ke depannya. Kemudian ada penggunaan Discord sebagai media meeting. Penggunaan Discord sebagai media meeting ini mungkin dinilai kurang formal ya. Kemudian di sini ada terlalu sering melakukan revisi kecil di tengah pengerjaan sprint yang menghambat fokus tim. Baik, untuk ini akan kita coba untuk tidak terulang lagi di sprint berikutnya. Kemudian di sini ada invent. Di sini ada menggunakan media tim sebagai media meeting. Kemudian ada membuat penjadwalan harian atau task schedule di awal sprint untuk menghindari konflik pengerjaan. Di sini ada mengubah lokasi daily scrum dan lebih sedikit dalam bercanda. Saya harap untuk sprint ke depannya kita dapat melaksanakan yang ada di event ini, atau bisa merencanakan bagaimana agar kita bisa menjalankan yang ada di event ini. Kemudian di sini ada act atau tindakan untuk mencegah yang ada di stop ini. Di act di sini ada tindakan integrasi yang ada di tengah sprint. Baik, semoga untuk ini kita bisa laksanakan di sprint berikutnya. Tidak mengerjakan proyek dengan terburu-buru seperti yang saya bilang tadi, agar tidak hasilnya lebih maksimal jika dikerjakan dengan tidak terburu-buru. Kemudian ada penggunaan media yang meeting yang lebih formal. Sebagai di stop tadi, ada penggunaan Discord sebagai media meeting. Mungkin ada teman-teman yang menilai, di antara teman-teman ada yang menganggap kalau Discord itu kurang formal. Baik, mungkin di sprint berikutnya kita bisa menggunakan Teams atau Google Meet. Kemudian di sini ada menetapkan tanggung jawab dokumentasi ke satu anggota khusus setelah setiap sprint selesai. Baik, untuk dokumentasi mungkin kita bisa tetapkan di sprint berikutnya, agar sprint berikutnya mungkin lebih terstruktur dan lebih rapi. Mungkin dari teman-teman sendiri ada tambahan terkait continue, stop, invent, dan act. Walaupun mungkin di sini teman-teman sendiri yang mengisi, tapi mungkin tetap ada yang mengganjal atau apa selama satu sprint ini. Ada yang mau berpendapat mungkin? Mungkin dari Mas Dimas, Mas Farid, Mas Ribi,
Ada pendapat atau sanggahan atau masukan untuk sprint ini? Kalau dari saya sudah cukup. Oke, baik, mau dari Mas Farid gimana? Dari saya sendiri tidak ada tambahan, Pak. Baik, mungkin Mas Ribi selaku product owner melihat kinerja kita selama satu sprint ini bagaimana? Saya tidak ada sama sekali. Kinerjanya udah sangat bagus. Baik, dari saya sendiri selaku Scrum Master merasa sangat puas dengan kinerja tim kita selama satu sprint ini. Saya harap di sprint-sprint berikutnya dapat menjadi lebih baik, tetap konsisten atau malah menjadi lebih baik. Mungkin itu saja untuk sprint retro pada malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sebagai Scrum Master mengucapkan maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Bisa Selamat meninggalkan ruangan istirahat. kita. Selamat beristirahat. Iya, Pak. Baik. Iya, Pak.